Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik mahasiswa program studi administrasi publik. Hari ini kita akan membahas mengenai sejarah birokrasi. Birokrasi berasal dari dua akar kata, yaitu birau atau bura, atau disebut kain kasar penutup meja, dan krasi, yaitu keduanya membentuk kata birokrasi. Berbagai sumber pendapat, setidak-tidaknya ada 3 macam arti dari birokrasi. Yang pertama, birokrasi diartikan sebagai government bureaus, yaitu pemerintahan biro oleh aparat yang diangkat oleh pemegang kekuasaan, pemerintah atau pihak atasan dalam sebuah organisasi formal, baik publik maupun privat. Pemerintahan birokratik adalah pemerintahan tanpa partisipasi pihak yang diperintah. Yang kedua, birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan, yaitu sifat kaku, macet, berliku-liku, dan segala tuduhan negatif terhadap instansi yang berkuasa. Menurut Kramer dalam Daraha pada tahun 2003. Yang ketiga, birokrasi dikatakan sebagai tipe ideal organisasi. Biasanya dalam arti ini dianggap bermula pada teori Max Weber tentang konsep sosiologik rasionalisasi aktivitas kolektif. Terminologi birokrasi. Yang pertama, birokrasi sebagai organisasi yang rasional atau rational organization. Yang kedua, birokrasi sebagai ketidakefisienan organisasi atau organizational inefficiency. Yang ketiga, birokrasi sebagai pemerintahan oleh para pejabat atau rule of officials. Yang keempat, birokrasi sebagai administrasi negara atau public administration. Yang kelima, birokrasi sebagai administrasi oleh para pejabat, administration by officials. Yang keenam, birokrasi sebagai organisasi yang memiliki ciri tertentu, seperti hierarki dan peraturan, type of organization with specific characteristic and quality as hierarchies and rules. Terakhir, birokrasi sebagai salah satu ciri masyarakat modern atau an essential quality of modern society. Birokrasi dalam makna yang baik dan rasional, atau bureau rationality, terdapat dalam pandangan Hegel dan Max Weber, di mana Hegel mengatakan bahwa birokrasi adalah institusi yang menjembatani antara negara dan masyarakat. Sedangkan Max Weber mengatakan birokrasi adalah organisasi yang memiliki ciri-ciri, di mana adanya suatu hierarki, termasuk pendelegasian wewenang dari atasan ke bawah. Adanya serangkaian posisi jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang tegas, adanya aturan, regulasi, standar formal, adanya personil yang secara teknis memenuhi syarat, yang bekerja atas dasar karir dan promosi. Birokrasi dalam pengertian netral dan patologi. 1. Pengertian netral. Birokrasi dikatakan tidak terkait baik atau buruk. Secara patologi dikatakan pertama, patologi yang timbul akibat gaya manajerial. Kedua, patologi yang timbul akibat rendahnya pengetahuan dan keterampilan petugas pelaksana. Ketiga, patologi yang timbul akibat tindakan anggota birokrasi yang melanggar norma dan aturan perundangan. Keempat, patologi yang timbul akibat perilaku negatif birokrat. Dan yang terakhir, patologi yang timbul akibat situasi internal berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan. Birokrasi dalam konteks pengelolaan kekuasaan negara. Birokrasi adalah pihak yang paling efektif dalam kegiatan pengelolaan kekuasaan negara sehari-hari. Ia berperan sebagai pelaksana keputusan yang dirumuskan pemimpin politik. Birokrasi berperan penting karena dalam kegiatan pengelolaan kekuasaan negara sehari-hari tidak pernah terjadi kevakuman administrasi, baik dalam proses perumusan maupun dalam proses pelaksanaan setiap kebijakan. Birokrasi di negara maju. Birokrasi di negara maju memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain, yang pertama, aparat negara yang netral atau apolitis, tidak berpolitik, pemerintah serta tidak pro pada kepentingan tertentu atau objektif. Yang kedua, rasional atau tidak dikuasai, didominasi kelompok tertentu atau public servant. Ketiga, cakap
terampil dan efisien dalam mencapai kesejahteraan sosial. Keempat, formal dan legalitis. Kelima, tunduk kepada pemerintahan yang memperoleh kepercayaan rakyat. Dan yang terakhir, tidak mudah diintimidasi. Birokrasi di negara berkembang. Birokrasi di negara berkembang memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu birokrasi lebih berorientasi kepada hal-hal lain daripada mengarah kepada yang benar-benar menghasilkan, atau production direct. Dengan kata lain, birokrat lebih berusaha mewujudkan tujuan pribadinya dibanding pencapaian sasaran-sasaran program. Riggs pada tahun 1964 menyatakannya sebagai preferensi birokrat atas kemanfaatan pribadi atau personal expediency ketimbang kepentingan masyarakat atau public friendship. Dari sifat seperti ini lahir nepotisme, penyalahgunaan kewenangan, korupsi, dan berbagai penyakit birokrasi yang menyebabkan aparat birokrasi di negara berkembang pada umumnya memiliki kredibilitas yang rendah dan dianggap tidak mengenal etika. Di banyak negara berkembang, korupsi telah merajalela sedemikian rupa sehingga menjadi fenomena yang sangat prevalent dan diterima sebagai suatu yang wajar, atau menurut istilah highly sanctioned by social mores than semi-institutionalized. Birokrasi di negara berkembang acap kali bersifat otonom, artinya lepas dari proses politik dan pengawasan masyarakat. Ciri ini merupakan warisan administrasi kolonial yang pemerintah secara atau sikap feodal dalam zaman kolonial yang terus hidup dan berlanjut setelah merdeka. Di banyak negara berkembang, pada awalnya orang yang paling terpelajar atau elit bangsa yang bersangkutan memang berkumpul di birokrasi, sehingga kelompok di luar itu sulit dapat menandingi birokrasi dalam pengetahuan mengenai pemerintahan dan akibatnya pengawasan menjadi tidak efektif. Birokrasi kerajaan, di mana birokrasi kerajaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, penguasa menganggap dan menggunakan administrasi publik sebagai urusan pribadi. Administrasi adalah perluasan rumah tangga istana. Tugas pelayanan ditunjukkan kepada pribadi sang raja. Gaji dari raja kepada bawahan pada hakikatnya adalah anugerah yang juga dapat ditarik sewaktu-waktu sekehendak raja. Yang kedua, aparat kerajaan dikembangkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan raja. Di dalam pemerintahan pusat atau Kratain, urusan dalam pemerintahan diserahkan kepada 4 pejabat setingkat menteri atau Wedenlibet yang dikoordinasikan oleh seorang pejabat setingkat menteri koordinator atau Libet. Pejabat-pejabat kerajaan tersebut masing-masing membawahi pegawai atau abdi dalem yang jumlahnya cukup banyak. Daerah di luar keraton seperti daerah Pantai Raja menunjuk bupati yang setia kepada raja untuk menjadi penguasa daerah. Para bupati biasanya bupati lama yang telah ditaklukkan oleh raja, pemuka masyarakat setempat atau saudara raja sendiri. Birokrasi pada zaman kolonial. Pelayanan publik pada masa pemerintahan kolonial Belanda tidak terlepas dari sistem administrasi pemerintahan yang berlangsung pada saat itu. Kedatangan penguasa kolonial tidak banyak mengubah sistem birokrasi dan administrasi pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Sebagai bangsa pendatang yang ingin menguasai wilayah Nusantara, baik secara politik maupun ekonomi, pemerintah kolonial menjalin hubungan politik dengan pemerintah kerajaan yang masih disegani oleh masyarakat. Motif utamanya adalah menanamkan pengaruh politiknya terhadap elit politik kerajaan. Lalu, selama pemerintahan kolonial terjadi dualisme sistem birokrasi pemerintahan. Di satu sisi, telah mulai diperkenalkan dan diberlakukan sistem administrasi kolonial yang mengenalkan sistem birokrasi dan administrasi modern. Sedangkan pada sisi lain, selama pemerintahan kolonial terjadi dualisme sistem birokrasi pemerintahan. Di satu sisi, telah mulai diperkenalkan dan diberlakukan sistem administrasi kolonial atau Binnenlandesbestuur yang mengenalkan sistem birokrasi dan administrasi modern. Sedangkan pada sisi lain, sistem tradisional atau Inhemsteinbestuur masih tetap dipertahankan.
Lalu, birokrasi pemerintahan kolonial disusun secara hierarki yang puncaknya pada Raja Belanda. Dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintahan di negara jajahan, Ratu Belanda menyerahkan kepada wakilnya, yakni seorang gubernur jenderal. Kekuasaan dan kewenangan gubernur jenderal meliputi seluruh keputusan politik di wilayah negara jajahan yang dikuasai. Gubernur jenderal dibantu oleh para gubernur dan presiden. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang berkedudukan di Batavia untuk wilayah provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten terdapat asisten presiden dan pengawas yang diangkat oleh gubernur jenderal untuk mengawasi bupati dan wedana dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Birokrasi pada zaman Orde Lama. Berakhirnya masa pemerintahan kolonial membawa perubahan sosial politik yang sangat berarti bagi kelangsungan sistem birokrasi pemerintahan. Perbedaan-perbedaan pandangan yang terjadi di antara pendiri bangsa di awal masa kemerdekaan tentang bentuk negara yang akan didirikan, termasuk dalam pengaturan birokrasinya, telah menjurus ke arah disintegrasi bangsa dan keutuhan aparatur pemerintah. Perubahan bentuk negara dari satu kesatuan menjadi federal berdasar konstitusi RIS melahirkan dilematis dalam cara pengaturan aparatur pemerintah. Sekarang masuk ke birokrasi pada masa Orde Baru. Birokrasi pada masa Orde Baru menciptakan strategi politik korporatisme negara yang bertujuan untuk mendukung penetrasinya ke dalam masyarakat, sekaligus dalam rangka mengontrol publik secara penuh. Strategi politik birokrasi tersebut merupakan strategi dalam mengatur sistem perwakilan kepentingan melalui jaringan fungsional non-ideologis, di mana sistem tersebut memberikan berbagai lisensi pada kelompok fungsional dalam masyarakat, seperti monopoli atau perizinan, yang bertujuan untuk meniadakan konflik antar kelas atau antar kelompok kepentingan dalam masyarakat, yang memiliki konsekuensi terhadap hilangnya pluralitas sosial, politik maupun budaya. Pemerintahan Orde Baru mulai menggunakan birokrasi sebagai premium mobile bagi program pembangunan sosial. Reformasi birokrasi yang dilakukan diarahkan pada memindahkan wewenang administratif kepada eselon atas dalam hierarki birokrasi, untuk membuat agar birokrasi responsif terhadap kehendak kepemimpinan pusat untuk memperluas wewenang pemerintah baru dalam rangka mengkonsolidasikan pengadilan atas daerah-daerah. Birokrasi zaman reformasi. Publik mengharapkan bahwa dengan terjadinya reformasi akan diikuti pula dengan perubahan besar pada desain kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun harapan terbentuknya kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelanggan sebagaimana birokrasi di negara-negara maju tampaknya masih sulit untuk diwujudkan. Kecenderungan birokrasi untuk bermain politik pada masa reformasi tampaknya belum sepenuhnya dapat dihilangkan dari kultur birokrasi di Indonesia. Contoh, Bulog Gate. Birokrasi yang seharusnya bersifat apolitis dalam kenyataannya masih saja dijadikan alat politik yang efektif bagi kepentingan-kepentingan golongan atau partai politik tertentu. Terdapat pula kecenderungan dari aparat yang kebetulan memperoleh kedudukan atau jabatan strategis dalam birokrasi, terdorong untuk bermain dalam kekuasaan dengan melakukan tindak KKN. Mentalitas dan budaya kekuasaan ternyata masih melingkupi sebagian besar aparat birokrasi pada masa reformasi. Kultur kekuasaan yang telah dibentuk semenjak masa birokrasi kerajaan dan kolonial ternyata masih sulit untuk dilepaskan dari perilaku aparat atau pejabat birokrasi. Dapat dikemukakan bahwa realitas sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang seringkali berbeda dengan realitas sosial yang ditemukan pada masyarakat di negara maju. Sejarah birokrasi Indonesia. Pada masa kerajaan maritim dan agraris dominan, yaitu pemusatan sumber ekonomi, kehormatan pada raja, dan didistribusikan pada para birokrat. Pada masa penjajahan, pada zaman Belanda, struktur dan sistem birokrasi kerajaan tidak dirubah selama menguntungkan.
Berbeda dengan abdi dalam, priai, atau birokrat Belanda yang diangkat Belanda dan mengadopsi gaya Belanda tapi gaya feodal kemasyarakatan. Timbul ketidaksenangan para nasionalis pada para priai. Terima kasih, sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.